Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, gimana kalau puasa tapi tidak sholat? Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man taraka shalah, barang siapa yang dia meninggalkan salat muta'ammidan, karena dia menyepelekannya, ya, karena dia melalaikannya, faqad kafara jihadan, maka sungguh dia telah kafir dengan nyata." Itu sebagian ulama ada yang mengatakan kalau enggak salat itu maka kafir. Tapi sebagian lagi ada yang mengatakan kalau tidak salat itu fasik. Tidak puasa, tidak zakat itu fasik. Bahayanya kalau sampai tidak salat adalah bisa dia menuju kekafiran. Maka sejatinya orang yang dia puasa tapi tak salat itu sudah bagus. Dia tidak salat mau puasa, alhamdulillah, masya Allah. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nilai puasanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba min shaimin, ya, kebanyakan manusia yang dia puasa ilal ju' wal atas, dia mendapatkan hanya lapar, mendapatkan hanya dahaga, tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia masih mengerjakan amal-amalan maksiat, amal-amalan fasik, ya. Bahkan kalau tak salat itu adalah as-salatu imaduddin. Salat itulah tiangnya agama. Kalau kita tidak salat maka hancurlah agama ini. Maka kalau dia tidak puasa dia tapi tidak salat, secara hukum fikih puasanya sah. Secara hukum fikih puasanya sah. Tetapi kalau dia secara akidah, maka dalam akidah belum tentu amal puasa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menerima puasa itu adalah Allah. Wa ana ajazu bih. As-saumu li wa ana ajazu bih. Puasamu itu untuk aku dan aku yang akan membalas sendiri, kata Allah. Maka bulan Ramadan ini adalah, kata Rasulullah, adalah idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah, maka pintu surga dibuka. Artinya ketakwaan seorang hamba itu semakin meningkat, ziyadah ketakwaan. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim, api neraka, pintu neraka ditutup. Kemudian wa tughallu fihi maraddatus syaitin, setan-setan dibelenggu. Maksudnya setan dibelenggu di sini para ulama ada yang menjelaskan yang pertama adalah hanya untuk rajanya setan aja yang dibelenggu. Nah, maka untuk anak-anak buah setan tetap berkeliaran. Makanya ada ketika Ramadan juga ada yang kesurupan. Maka yang kedua adalah makna setan dibelenggu adalah kita dipersulit untuk susah melakukan keburukan-keburukan. Yaitu hadiah dari Allah. Maka kalau dia dalam puasa Ramadan ini hanya puasa tetapi dia tidak sholat, maka dia sungguh telah mengerjakan sesuatu maksiat yang dosanya besar. Maka dia bisa jadi pahala untuk puasa itu hanya Allah yang mengetahui apakah dia mendapatkan pahala atau tidak. Yang jelas para ulama secara hukum fikih puasanya sah. Akan tetapi di sini secara akidah, maka di sini ada yang mengatakan tak dibalas oleh Allah pahala puasanya. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di bulan yang penuh barokah ini jangan sampai kita seperti halnya kalau kita sholat tahajud tapi tidak sholat subuh. Nah, ini kan bahaya. Bahaya. Dia sudah bagus sholat tahajud tapi tidak sholat subuh, ini juga bahaya. Makanya kita harus mengetahui bagaimana yang usul, bagaimana yang furu'. Bagaimana yang usul? Semua sepakat bahwa yang usul salat itu sepakat. Nanti bagaimana furu'nya? Furu'nya semua berbeda. Ada yang berbeda, ada yang takbirnya berbeda, ada yang mengucapkan basmalah, ada yang tak pakai basmalah. Itu adalah masalah furu'iyah. Maka kita berlapang dada dalam furu'iyah. Tetapi dalam usul tadi kita tidak boleh semuanya para ulama sepakat dalam usul, tapi para ulama berbeda dalam furu'iyah. Mari kita perbaiki lagi, terutama di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amaliyah kita. Ya outputnya adalah ketika kita Ramadan nanti adalah yang pertama iman kita meningkat, yang kedua amal kita meningkat, kemudian ilmu juga meningkat, ya. Iman meningkat,
ilmu meningkat, amal meningkat. Inilah ketakwaan kita. Wa la'allakum tattaqun itu kita dapatkan. Maka bagi saudara-saudaraku yang masih puasa tapi bolong-bolong salatnya, maka latih di bulan Ramadan ini untuk berlatihan, karena salat kalau tidak dilatih juga tidak bisa. Maka semuanya harus latihan karena Allah Subhanahu wa taala. Man qama shauma ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang dia di malam hari itu dia tahajud, ya dia salat qiyamul lail, imanan karena iman dia, wahtisaban karena mengharapkan dari pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa masa lalunya. Maka yang belum salat, marilah salat. Jangan sampai kita puasa tapi tidak salat. Ya, sudah bagus tapi kurang maksimal, ya. Ya, maka sesungguhnya kita pahami dulu agama ini, bagaimana agama ini membawa kita ke dalam kebaikan dan membawa kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan salah satu lagi tanda, kata Imam Syekh Ramadan Al-Buti, bahwa tanda baik buruknya seseorang itu adalah bisa dilihat dari salatnya. Kalau salatnya tak baik, maka dipastikan bahwa hidupnya tak baik. Tapi kalau dia menjaga diri, menjaga salatnya, menjaga amaliyah yang wajib, amaliyah yang dia wajib, maka insya Allah kalau dia terjaga salatnya, maka dunianya pun terjaga, amaliyah yang lain terjaga. Ya, bagi yang tak salat, dia sah secara puasanya, sah, dan dia tidak harus mengqadha karena dia sah. Ya, secara fikihnya sah, tapi secara akidah tadi masih Allah, ya, Allah yang tahu apakah dia mendapatkan pahala dari puasanya atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.